Well, hello, Capricorn. Hai, Capricorn. Sebentar. Apa kabar kalian? Di giliran kamu ya sekarang Capricorn nih. Aku mau bacain gimana sampai akhir 2023 kalian. Oke. Sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexatarot, oke? Dan seperti biasa aku bagi menjadi, ampun tinggi banget. Tadi lupa aku potong tuh sumbunya, ketinggian jadinya. But anyway, nggak apa-apa ya. Oh langsung ada Change in the Wind. Jadi aku bagi ya jadi 4 bagian. Jadi kita ngomongin tentang general reading dulu. Terus apa namanya? Love life, relationship, karir keuangan, dan advice buat kalian ya. Capricorn ya. Sampai akhir 2023 nih. General kita ada Change in the Wind. Constant change ya, perubahan yang terus-menerus ada gitu. Salah satu hal yang pasti itu adalah ketidakpastian. Salah satu hal yang pasti adalah perubahan. Kita nggak akan stuck di satu situasi terus-menerus sih. Itu yang aku rasain dari kartu Change in the Wind ya. Mungkin nggak berasa banget sih Capricorn, karena dia kartunya tuh anginnya lembut, terbangnya tuh, jadi nggak tiba-tiba ya perubahannya. Nggak usah khawatir dengan perubahan tiba-tiba yang mungkin akan mengejutkan kamu. Soalnya ini kayak perubahan di balik layar yang mungkin tadinya kamu nggak sadarin gitu. Atau sebenarnya dari sekarang kalian juga udah nyadar sih. Wah ini bakal ada perubahan nih. Macam begitu. Aku mau pakai deck baru aja deh. Cakep ya decknya. Kita pakai deck baru aja, oke? Di sini ada Change in the Wind nomor 12, 50. Mungkin itu angka yang signifikan buat kalian. Jadi di Juli ini ya, Juli, Agustus, September ini mulai berasa nih perubahannya datang ke kamu Capricorn. Salah satu perubahannya ditandai dengan kamu yang mungkin gak cocok untuk sama orang-orang sekeliling kamu gitu loh. Ada aja perbedaan pendapat, ada aja apa sih sebutannya, konflik di sini ya. Tapi konfliknya tuh lebih karena punya sudut pandang yang berbeda sih. Jadi kayak ribut gitu loh. Mungkin buat kamu ini rada-rada nyebelin karena ngapain sih ada masalah baru lagi gitu kan, ribut-ribut mulu. Tapi ini adalah tanda-tanda bahwa kamu mungkin gak akan di circle yang sama terus-menerus gitu loh. Kamu bisa expect ya, yang tadinya satu circle, temenan, baik kok, jadi udah gak cocok lagi gitu. Ada 2 kemungkinan sih ya, hasil setelah ini, ribet banget. Ada 2 kemungkinan ketika hal ini terjadi. Pertama, ini akan menguatkan kalian, membuat kalian bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih hebat daripada sekarang. Atau yang kedua, ini akan memisahkan kalian gitu. Lalu kita masuk ke Agustus September ya. Di sini ada Compass sama The World. Cakep ya kartunya. Ini ngomongin tentang penyelesaian nih, penyelesaian yang mungkin sudah terjadi di sini ya. Terus setelah itu selesai, kamu tuh jadi mulai ganti arah hidup kamu gitu loh. Kompas nih Agustus September ya, Agustus September Oktober tuh kamu mulai memilah-milih nih, gue harus kemana lagi sekarang arahnya. Dan kamu sih expect-nya pengen dapat sesuatu yang gede begini ya, kayak The World nih tuh, sebesar ini gitu. Kamu ngarep banget sih efek yang ada ini bakal sebesar ini gitu, perubahannya ini gitu. Kamu berekspektasi bahwa next chapter should be much greater than before gitu. Chapter selanjutnya harusnya lebih besar daripada sebelumnya. Nih, kamu ngerasa harusnya aku udah naik level sih, aku gak mau ada di posisi yang sama terus menerus ya.
Makanya mungkin di sini yang sebelumnya kamu udah tahu harus ngapain, kamu mulai mengeksplor pilihan-pilihan lain nih dengan kartu kompas di sini. Nah, nanti masuk ke akhir tahun, di sini ada transformation dan the star. Ih, bagus ya. Ini ngomongin tentang bagaimana kamu yang sekarang itu akan beda banget dengan kamu di masa depan. Uletnya udah nggak kelihatan, lebih kecil udah daripada sayap-sayapnya kan. Tubuh uletnya nih segini, tapi yang lebih menonjol adalah si sayap kupu-kupunya itu. Nah, nanti kamu bakal banyak perubahan besar. Dan di sini kan ada mawar yang mekar ya. Kayak kamu tuh bakal bener-bener blossoming dan berkembang nanti di akhir tahun. Udah gitu dengan kombinasi The Star, coba. Ini menandakan bahwa kamu bakal banyak dapet apa ya? Mimpi-mimpi kamu tuh bakal termanifestasi dengan sempurna terwujud di 3D world kita ini di akhir tahun nanti dengan kartu The Star. Aku ngeliatnya sih banyak yang pindah ke luar negeri ya. Banyak yang mimpinya pindah keluar sih. Atau keluar kota, nggak usah jauh-jauh keluar negeri, tapi keluar kota yang mungkin lebih besar. Ke kota besar nih kayaknya nih. Atau ke kota yang misalnya hening pun, itu tuh yang hening-hening kayak alamnya masih asri. Kamu masih bisa ngeliat bintang-bintang begini. Kayak kamu butuh ketenangan juga sebenarnya. Gitu. Capricorn-nya sampai akhir tahun kayaknya udah deh. Pertama kita dapat club. Someone will try to make you do something against your will. Ini nih kayak di sini nih. Seseorang akan bikin kamu melakukan hal yang sebenarnya nggak kamu banget ya. Terus yang kedua ada shark. Take care or there will be a loss of material wealth. Ini sebagai reminder, biasa aja sih remindernya, ngingetin kamu untuk memperhatikan keuangan kamu ya. Jangan sampai kayak loss, nggak ngatur, nanti jadi kayak kesusahan sendiri. Lalu ada Paul, plenty of material things, yes. Di saat yang bersamaan kamu juga bakal punya banyak ini nih, harta, ya, material wealth, kekayaan material. Lalu ada wind chimes, peace and harmony. Kamu bisa expect ya 6 bulan terakhir di tahun 2023 kamu bakal dikunjungi atau dihampiri dengan kedamaian dan harmonisasi. Pada umumnya lebih harmonis daripada 6 bulan awal ya. Lalu ada, kau banyak banget dapat kartunya. It's okay. Dapat birds, waiting for news, package or later. Ya nih, yang bakal muncul di akhir tahun ya. Sesuatu yang kamu tunggu itu bakal hadir di akhir tahun nih. Berita, paket atau ya itu, surat atau kabar dari seseorang atau kabar hasil dari sesuatu yang kalian tunggu selama ini. Lalu ada Cheerfield, someone new is entering your life. Akan ada seorang yang baru yang datang. Someone new ini bukan berarti literally orang baru ya, bisa aja orang lama, cuman dengan versi yang baru sampai kamu kurang kayak gue kayak nggak ngenalin ya gitu. Lalu ada Scales, keep your life in balance. Ini reminder sih untuk bisa menyeimbangkan antara work-life balance kamu ya. Antara work sama life kamu supaya work-life balance-nya ada. Atau secara umum kalau ngeliat skills gini aku ngomongin tentang kamu yang udah bisa menghandle hidup kamu lebih bagus sih. Dengan kartu skills di sini ya. Imbang dua-duanya. Kamu gak akan kayak kerepotan lagi, kebingungan lagi. Karena kewalahan. Mungkin kamu akan masih tetap sibuk. Cuman kali ini kamu udah ngerti apa yang harus dilakukan gitu loh. Supaya kamu gak stres sendiri. Udah bisa ngatur lah intinya ya. Gak bingung. Sekarang kita ke love life. Aku paling suka love life ya. Kartuku juga paling banyak kalau ngebahas tentang percintaan. Kita lihat Capricorn ya. Capricorn 6 bulan. Wah, ya Allah, tumpah semua. Capricorn. Di sini ada clean it up. Ada clean it up, lalu kita ada imagine. Lalu kita ada to be fair. Kamu dapat scales nih, dapat timbangan 2 kali ya. Nggak kebetulan itu kamu dapat scales 2 kali. Clean it up, imagine, to be fair.
Cintaan kamu dari awal tahun. Wow, ada Ten of Cups ya, menarik. Bagus ya kartunya, aku suka banget deh. Cakep ya, cakep ya, cakep ya gambarnya tuh. Oke, clean it up dan Ten of Cups. Oke. Ini aku rasanya ya banyak dari kalian yang memang lagi berbersih-bersih hati sih, berbenah-benah hati supaya bisa menarik seseorang atau menyiapkan hati kalian supaya bisa mempersiapkan ruang untuk hubungan yang lebih serius nih dengan kartu Ten of Cups di sini. Kayaknya kamu udah capek dengan permainan deh, dengan putus nyambung atau dengan pacaran biasa. Kamu tuh bener-bener pengen punya hubungan yang tangible gitu loh, yang bener-bener terukur dan terarah dan bikin kalian ngerasa aman. Kalian udah males sih sama yang adrenalinnya tuh tinggi gitu loh, sama orang atau sama hubungan yang bikin kalian deg-degan, udah bukan zaman lagi. Kalau seandainya kalian sudah menikah, ini artinya wah ekstrim banget ya, Ten of Cups, Ten of Swords, oke. Artinya ini mungkin selama 4 bulan pertama ya, Juni, Juli, Agustus, September tuh, kayaknya kamu bakal berbenah luar dalam, detail banget sih di rumah tangga kamu ya. Karena pada dasarnya kalian ini ingin memulai sesuatu yang baru lagi, kayak fresh start gitu loh. Mungkin banyak ini ya, kamu tuh banyak buat salah, atau di hubungan kamu tuh termasuk sebelumnya pernah toxic gitu, saling ngelukain, diam-diam ngelukain dari belakang secara sengaja atau tidak sengaja ya. Dan kalian tahu bahwa ini harus dibenahi bareng-bareng. Kalian pengen punya, ini kan gelap nih, terang kan, ekstrim banget. Pengen banget punya keluarga yang ideal. Apalagi buat kalian yang udah punya anak ya, udah punya pasangan, ya jelas lah pasangan tadi, aku ngomongin tentang pasangan ya. Apalagi buat kalian yang udah punya pasangan, kalian pengen tuh kasih memori atau keluarga yang memori yang indah atau keluarga yang ideal buat anak-anak kalian gitu loh, yang penuh dengan bunga-bunga cerah, rainbows ya kan, langit cerah tuh. Tapi memang itu perlu usaha sih nih, dan ini emang nguras tenaga ya. Di satu sisi kalian mungkin ingin nyerah karena lebih indah membayangkannya daripada prakteknya gitu. Tapi menurutku ini worth it banget. Dan sampai akhir tahun nanti, terutama yang udah berpasangan ya, kayaknya bakal ada kesepakatan yang mungkin kalian buat untuk sama-sama merasa didengarkan, merasa dilihat, merasa didengarkan dan diperhatikan dan diakui gitu. Soalnya yang bikin kalian ngerasa jadi korban di sini adalah karena ngerasa tidak diperhatikan, tidak didengar, tidak diakui, tidak dilihat personalnya kalian sebagai human being, sebagai manusia di sini. Ini kayaknya sangat-sangat terluka ya kalian ya. Dan secara tidak sengaja ataupun sengaja ya, kalian ingin balas dendam sama pasangan kalian supaya mereka bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Dan makanya itu bikin kayak muter di situ-situ aja gitu. Tapi sih alhamdulillahnya kalian ngerasa bahwa ini salah ya. Akhirnya udah deh buat kesepakatan nih sampai akhir tahun nanti akan ada kesepakatan yang mungkin kalian bener tulis gitu ya, lucu sih, ditulis gitu terus yaudah deh ini kesepakatan kalian supaya tidak terulang lagi gitu. Tapi intinya bagus ya, karena both of you, keduanya ini pengen bener-bener work on this partnership, kayak ayo diperjuangkan, ayo diusahakan gitu loh. Bagus ya, dewasa. Sedangkan yang masih single, tadi kan aku udah bilang ya, kamu kayaknya bakal berbenah-benah hati dari masa lalu nih dan fokus sama manifestasi dan afirmasi kalian supaya bisa lepas dari energi masa lalu yang masih menjerat kalian sampai saat ini. Yang membuat kalian susah maju adalah kali ini terlalu terlalu fokus sama angan-angan kalian tapi praktek untuk let go-nya nggak ada gitu. Gimana kamu bisa dapetin si Ten of Cups kalau Ten of Swords-nya belum kamu singkirkan? Ya nggak sih? Nih ya, yang menjadi penghalang antara Ten of Cups dan Wheel of Fortune adalah Ten of Swords-nya ini. Dan menarik ya, kamu dapat 10 loh nih, X 10 kan? 10. Wow, Capricorn, ini angka yang besar loh. Angka yang signifikan dalam hidup kalian di 6 bulan ke depan ini nih. 10, ngomongin tentang completion, ngomongin tentang lengkap ya, kelengkapan, ngomongin tentang akhir dari perjalanan tapi sebenarnya menjadi awal yang baru nantinya gitu loh. Kita lihat ya, lanjut lagi.
Gila nih, ini salah satu kartu pertama yang aku punya. Udah buluk banget gak sih? Kita lihat ya. Di sini ada forgiving and learning. Yes, ini memang PR kamu untuk memaafkan dan belajar. Memaafkan seseorang itu juga jadi bahan pembelajaran buat kamu loh Capricorn. Lalu ada reconciliation ya. Aku rasa sih nggak akan putus, nggak akan kemana-mana ya. Masih bisa akan balikan lagi nih. Terus ada attraction, yes. Ketika kamu udah bisa memaafkan, terus juga belajar dari kemarin-kemarin nih ya, dari luka, dan kamu bisa rilis, melepaskan, let go, mengikhlaskan yang bikin kamu sakit kemarin nih. Ini akan bisa menarik yang baru atau menarik yang lama tapi dengan energi baru nih. Nice. Oh, ya Allah. Pecah dong. Aduh, sebentar. Aku suka naruh pecahan kristal ke lilinnya. Ini sakit ini. Bentar ya. Bisa ketusuk gak enak banget. Sebentar. Kenapa dibacaan kalian tiba-tiba pecah? Tiba-tiba jatuh. Batu yang barusan jatuh, aku lupa namanya apa, tapi dia itu fungsinya adalah untuk nurunin ini ya, apa sih, nurunin efek elektronik gitu loh, apa sih sebutannya? Aku lupa sih nama ilmiahnya. Kan jadi kalau kita pakai, apa sebutannya nih, gadgets gitu ya, elektronik, itu kan ada radiasi, that's it, radiation. Ya, itu untuk ngurangin radiasi juga tuh tadi tuh. Kenapa tiba-tiba jatuh di bacaan kalian ya? I think berkaitan sama relationship kalian kayaknya mesti regularly ya, atau apa sih, secara rutin menjauh dari gadget kalian sih. Every now and then mesti kayak menjauh sebentar dari apa ini? Pecahannya masih ada. Menjauh dari gadget ya, nggak harus tiap saat 24 jam 7 hari terkonek dengan gadget kalian. Lanjut ya ke love life. Love life kalian nih 6 bulan ke depan. Ada happy home, things going well, happy content. Ya, bakal ini sih, kalian tuh sibuk sama urusan rumah ya, rumah tangga, ya, atau hubungan internal kalian sih pada dasarnya. Nggak akan ada kaitan sama orang luar, jadi emang ya perlu ini nih, refleksi, memaafkan, memperbaiki diri, ada balance. Are things equal? Time to make adjustment. Nah, nih kan ada kartu timbangan dari awal tuh. Ini akan jadi tema yang perlu kamu perhatikan. Apakah kamu sudah memperlakukan pasangan kamu dengan seimbang? Sudah saatnya kamu buat ini ya, adjustment atau penyesuaian di sini. Lalu gossip, drama, ini ada Pariness. Nah ini, jauhin ya, gak usah terlalu update sama gosip-gosip di internet. Aduh, asli nggak penting banget. Jauhi diri kamu dari yang kayak gitu ya, supaya nggak narik yang negatif-negatif juga gitu. Kadang drama menyenangkan, cuma di kasusmu kali ini hanya menarik hal-hal buruk aja sih. Jadi sebaiknya kamu hindari. Oke. Terus kita juga ada The Phoenix. Bagus ya. Ini The Phoenix nih ngomongin tentang reconciliation juga. Ngomongin tentang growth. Ngomongin tentang balikan lagi. Ngomongin tentang awal yang baru. Ngomongin tentang perubahannya tapi kayak dengan orang yang sama, tapi dengan jiwa dan pikiran yang berbeda. Nah, separation nih, yang pisah akhirnya bisa balik lagi dengan kartu reconciliation ini. Yang tadinya ada jarak di antara kalian, udah deh, kalian bisa baikan lagi. Dan di akhir tahun mungkin kalian akan jalan-jalan ya. Dan liburan jalan-jalan itulah yang membuat hubungan kalian ini jadi kayak memanfaatkan momen yang ada ya, momentum yang ada. Udah deh,
bisa jadian lagi, balikan lagi, membaik lagi, gitu. Menyenangkan, aku senang dengarnya. Aku senang dengarnya. Alright. Sekarang kita ke kerjaan ya. Ya ampun, ternyata serpihannya banyak. Kerjaan kalian. Kita ke kerjaan kalian ya. Karir keuangan Capricorn sampai akhir tahun 2023. Kita ada patience. Sabar. Ada door to romance. Dan ada angel of love. Mungkin di Juni-Juli ini masih mesti sabar-sabar ya. Mesti sabar-sabar, tapi aku rasa dengan kartu patience ini sebenarnya waktunya sudah ditentukan sih. Tinggal tunggu waktu aja sampai tiba-tiba datang. Dan ini kayaknya datangnya tiba-tiba nih nanti dengan kartu The Tower kayak gini. Ada kejutan. Coba aku ambil satu kartu lagi dari The Tower. Apa nih The Tower ngomongin tentang apa? Kesabaran kamu nih ya. Kamu nunggu hasil, kamu nunggu pergerakan dan tiba-tiba jreng. Kamu didatengin sama bos kamu atau tiba-tiba kamu dilimpahkan ini ya tanggung jawab untuk jadi leader. Tapi leadernya tuh tipenya kayak mungkin sementara sih. Bukan untuk jangka waktu yang panjang ya, kayak semacam pemimpin pengganti gitu. Dan disuruh langsung lari. Makanya rada kaget sih. Tapi ternyata yang kesannya tidak profesional ini malah jadi, kalau kamu ambil kesempatan ini ya, ini malah jadi apa sih sebutannya? Unjuk gigi gitu loh. Kalau kamu bisa handle ini, karena kalau kamu bisa ngelewatin ini, nih, yang tadinya sementara bisa jadi ini loh, kontrak yang mengikat nih, door to romance. Bakal ada nih, jalan-jalan baru, pintu baru, kesempatan baru. Aduh, jadi ini lama loh ini. Tadi kamu pikir kan sementara dan gak ideal dan gak profesional kan, tapi kalau kamu ambil kesempatan ini, tau-tau kamu ditarik nanti. Angka 16, 33, 49 mungkin jadi angka yang penting buat kalian. Siap-siap sini di Agustus September, kamu bakal ditarik untuk ini sih, kontrak baru ya, yang akan kamu suka, karena sampai akhir tahun nanti kamu bakal diikat gitu loh, beneran diikat in a good way ya. Soalnya diikat kontraknya ini kontrak serius gitu, kamu bisa tahu-tahu malah jadi supervisor, bisa banget. Nah, di awalnya mungkin kamu takut ya, ini apa maksudnya? Apakah gua jadi kambing hitam? Kamu serba takut nih. Takut gak bisa karena tiba-tiba kamu disuruh mimpin ketika yang lain gak mau. Sebenarnya gak ada pilihan sih. Sebenarnya ini termasuk hoki. Sebenarnya mereka gak ada pilihan untuk milih kamu, cuman kayak ya udah random aja ke kamu gitu. Dan lumayan berat juga ya setelah nih ada tawaran yang lebih ngiket tadi tuh. Mungkin memang lebih berat daripada ini karena tanggung jawabnya lebih besar dan menyangkut banyak orang ya. Tapi ini sebenarnya kamu ambil supaya benar-benar bisa kamu ambil manfaatnya nih. Dan ujung-ujung kamu bisa dan kamu suka kok. Bisa karena terbiasa ya. Kamu akan diangkat derajatnya sini, jelas Spirit the Hierophant. Kayaknya misinya gede banget gak sih? Tuh ya. Kayaknya kamu ngadepin nih you against the world, tapi nggak apa-apa. Kamu bisa. Kamu dapat dukungan dari semesta. Kamu dapat support dari Tuhan juga. Semuanya akan berjalan baik sih. Memang makin serius nih sampai akhir tahun ya. Cuman kamu tuh dinaikin derajatnya banget. Beneran deh. Naik karir tuh tiba-tiba gitu loh. Kok tiba-tiba kamu jadi presiden semacam itu loh. Ekstrimnya tuh kayak gitu. Atau kalau misalnya itu nggak langsung terjadi sama kamu, tiba-tiba kamu jadi deket sama direkturnya gitu. Deket sama petinggi-petingginya gitu loh. Mereka ngerasa cocok sama kamu dan melihat adanya potensi yang besar yang ada di kamu gitu. Sekarang kita ke ini ya. Ke apa pesan buat kalian. Kayak Capricorn lumayan to the point deh. Baru 25 menit coba.
Oh, by the way, aku lagi ngadain giveaway. Nggak lagi sih, akan ngadain giveaway spesial untuk followers aku di Instagram yang sudah mencapai 10.000. Yeay! Aku belum tahu harus ngapain. Aduh, aku lagi sibuk banget, euy. Sendirian banget aku tuh kerjanya ya. Tapi yang pasti salah satu hadiahnya adalah dibacain sama aku gratis ya, dan pemenangnya lebih dari 1 orang. Jadi kalau mau ikutan follow dulu aja, nanti akan aku umumin di sana giveaway-nya ya. Santai aja, oke? Santai ya, jangan aku jangan diburu-buruin, oke? Aku kerja sendiri banget, gengs, beneran. Pusing, euy. Di sini ada emotional running high, bring love into the situation, the end of the life cycle approaches ya. Ini bulan ke depan nih mungkin akan bikin emosi kamu jungkir balik. Tapi jangan membenci itu ya, justru malah kayak udah nikmatin aja. Mengerti dan percaya bahwa di balik ini semua nih nanti bakal kelihatan di akhir. Dan memang di akhir tahun nih, the end of the life cycle approaches. Akhir dari siklus yang melelahkan nih akan segera berakhir ya. Lalu dari percintaannya kita dapat the silver waterfall. Dengan kartu the silver waterfall ini, aku tuh ingetnya kayak silver lining gitu loh, ngomong tentang hidayah, ngomong tentang aliran hidup gitu. Semuanya akan ketemu nanti di ujung-ujungnya, dan kamu tahu kenapa semua ini terjadi. Yang pasti nggak usah khawatir, semuanya terjadi untuk kebaikan kamu dan sesuai sama keinginan kamu juga pada akhirnya. Cuman kadang jalannya muter-muter gitu loh, nggak to the point. Kadang Tuhan suka ngasih surprise kayak gitu ya. Lalu ada imagination. I'm embrace and nourish the creative aspect of my mind. Yes, ini kamu coba perbaikin self concept kamu. Kamu juga, how do I say it ya? Kayak apa sih bahasa Indonesia itu? Afirmasi kamu, manifestasi kamu 6 bulan ke depan ini kencengin lagi ya, kencengin lagi. Karena ini tergantung imajinasi kamu juga sih sebenarnya. Tergantung bagaimana kamu percaya bahwa kamu pantas mendapatkan ini, itu, sampai Z. Lalu ada self-love. Let the wall fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. Nah, self-love nih. Kayaknya banyak waktu ya untuk menyendiri dan perbaiki rasa cinta kamu sama diri kamu sih. Terkadang kamu terlalu nge-push ke diri sendiri, menganggap kamu gak pantas ini, kamu gak bisa itu, kamu gak bisa ini. Sebaiknya kamu gak dapetin ini, kamu gak pantas, orang lain lebih baik lagi. No. Ini mungkin terjadi karena waktu kecil kalian tuh kayak gak diperhatikan dan dianggap tidak begitu berharga ya. Nah, ketika tumbuh besar, ada kecenderungan meminta orang lain untuk ngisi itu, tapi supaya kamu selalu ada di hubungan yang sehat, sebaiknya kamu penuhi sendiri kebutuhan cinta akan diri kamu, ke diri kamu juga. Lalu ada guidance nih, ini pesan dari angels, universe, berkaitan sama kerjaan kamu ya. Your angels and spirit guide have your back. They are doing the work in the background to make way for your opportunities to come. Stay optimistic. Ya, tadi nyambung sama kartu spirit yang muncul terakhir tadi ya. Di karir tadi nih, ini berarti nyambung. Ini kayak pengingat dari semesta, dari Tuhan juga, bahwa semesta itu mendukung kamu, Tuhan mendukung kamu, malaikat mendukung kamu. Jadi stay optimis aja, karena semuanya sedang berjalan sesuai keinginan kamu nantinya. Sebenarnya di belakang layar, tapi nggak kelihatan ya. Nanti muncul akhirnya tuh, di akhir baru deh kamu ngerti kenapa. Gitu. Terus kita ke afirmasinya nih. Sebentar. Kita bahas afirmasinya nih ya. Afirmasi buat kalian, gengs. Okay, that's enough. Pertama kita dapat no need toxic relationship, just go away. Relationship ini bukan ngomongin tentang secara romantis aja ya, tapi di 6 bulan ini mungkin kamu bisa mulai pilih-pilih nih mana yang toxic, mana yang enggak, dan gak harus bertahan, just go, pergi aja. Lalu di sini kita dapat me and myself, ya kan, nyambung sama self love. Coba perhatikan kebutuhan diri kamu,
kepentingan diri kamu, mana yang membuat kamu nyaman. Lalu ada I'm gonna be easier and easier. Oh, sorry, it's gonna be easier and easier, ini afirmasi ya. Bahwa yang tadinya menurut kamu susah, itu akan selalu menjadi lebih gampang dan mudah daripada sebelumnya ya. Lalu dari keep calm, kamu diminta untuk lebih kalem nih. Lebih kalem, gengs. Lebih kalem, santai. Gak usah keburu-buru ya nih, 6 bulan semuanya udah kayak disiapin gitu loh buat kamu. Lalu ada message for you. Coba ini, aku mau ngambil ini, lalu ini, dapat 5. Oke, yang pertama kita dapat apa ini? Oh, ini kayak pesan buat ini sih relationship kamu nih. Dear siapa? Kita tuh nyambung banget, iya gak sih? Ini kayak ngomongin tentang kamu mungkin bakal dapat pengakuan ini sih di 6 bulan ke depan ya. Atau kamu diminta untuk sadar bahwa kamu nih ada seseorang yang ngerasa cocok sama kamu dan kamu sebenarnya juga ngerasa cocok sama mereka. Cuman kamu ragu. Lalu yang kedua ada it's not all in your head. Nah, kalau kamu bisa mengimajinasi dan membayangkan sesuatu buat kamu terjadi, jangan nganggap kamu halu ya. Kamu bisa kok. Kamu mampu dan kamu bisa mewujudkan itu. Lalu yang selanjutnya ada the best view comes after the hardest climb. Oh, bener kan? Untuk bisa dapat view yang terbaik atau pemandangan yang terbaik, kita tuh kayak harus naik ke puncak yang paling tinggi gitu loh. Dan emang tuh kayak usaha banget kan. Nah ini sebagai reminder bahwa gak ada yang sia-sia ya. Akhir dari perjalanan kamu yang sulit ini akan segera selesai dan kamu akan terima hasil nanti nih. Di akhir tahun terutama. Lalu ayah jadi Sunda Lalu ada set a new goal and break it down into steps. Nah ini reminder juga buat kalian. Nah mimpi boleh ya. Mengimajinasi itu dan yakin itu terjadi, pasti terjadi, itu sangat-sangat bagus, langkah awal yang bagus. Tapi selanjutnya perlu juga ya kita bikin goals-goals kecil-kecil supaya bisa melangkah ke tujuan. Dan yang terakhir kita punya stay in your own energy. Ini ngomong tentang optimistik tadi ya. Harus tahu bikin boundariesnya, jangan sampai kecampur sama energi orang lain. Kalau enggak kamu jadi lupa arah kamu, tujuan kamu awal, niat kamu awal mulai itu apa. Kadang kita terlalu larut ya, sampai-sampai kita nggak tahu kalau ternyata kita mewujudin mimpi orang lain, bukan mimpi diri sendiri. Aduh. Oke. Kita lanjut ke horoskop ya. Untuk cek nih, mungkin. Walaupun ini memang Capricorn ya. Walaupun ini memang buat Capricorn, cuma kadang ini ada ada kaitannya sama horoskop ini. Pertama ada, I'm not getting Uranus. Aku nggak connect ke Uranus. Pertama kita punya Venus. Venus itu megang Libra sama Taurus. Mungkin kamu berdealing sama ini juga sekarang ya. Atau nanti. Lalu ada Pluto, itu Scorpio. Dan yang terakhir aku ada Aries. Alright, Aries, Scorpio, Libra, sama Taurus. Terus untuk initial. Elah banyak amat. Ya udah kita ambil semua ya. Pertama ada C3, Q13, ada W19, ada O11, X24, G3, terus J10, Y21, A1, dan U17. Mungkin itu huruf kalian atau inisial orang-orang yang mungkin kalian sedang dealing with sekarang. I think that's all from me ya. Kalau mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku @teksatarot, dan jangan lupa di follow dulu aja untuk bisa ikutan giveaway-nya, oke? I think that's all from me. I know you love this kind of video, ya kan? Dan thank you for letting me read for you. See you in the next video. Stay safe semua. Bye-bye. Love you.